Ini can isinya nyala sih dina. Hmm? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadai hawaijana wa hasil maqasidana wa baligh ma'mulana wa yassir lana umurana ma'rohati li qulubina wa abdadina wa salamah wal afiyah fid dini wa dunya wal akhirah ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi jami man ajajana minal masyi wal ulama wa jami mu'alifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnah khususan mu'alif hadal kitab Qatrul Goes Lisya Muhammad Naibantani Tanarawan Jaujati wa usuli wa puri wa duriyati wa ahli silsilati wal akhidina anhum anna allaha yu'li darajatim fil jannah wa yu'ida alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila arwahi abaina wa abai abaina wa ummahatina wa ummahati ummatina wa ajdadina wa ajdadi ajdadina wa jaddatina wa jaddati jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa ammamina wa ammatina wa masyaykhina wa masyaykhina wa masyaykhina wa masyaykhina wa ila arwahi jamil muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu khususan man kanatil qira'ah wa tilawah lahum wa anta ta'lamu bismihim wa bisababihim ila ruhati Ghafarallahu lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Masalah idza kila ing darem ari kalane den ucapaken laka maring sira apa al imanu anatah utawi iman iku bisifati toharoti kalawan sifat suci amla atawa ora. Pal jawabu mangka utawi jawabe iku al imanu utawi iman iku bisifati toharoti kalawan sifat suci. Wal kufru hale utai kufur iku bisifatil hadasi kalawan sifat najis. Wayanta kidulan dadi ruksak bihi kalawan kufur apa jami'ul jawarihi sekabehe piro-piro anggota badan. Ketika Anda ditanya terkait masalah iman, apakah iman itu sifatnya suci atau tidak, maka jawabannya iman itu bisifati toharoh, sifatnya suci, sifatnya bersih.
Maka ketika proses Allah meniupkan ruh, ya, meniupkan ruh pada jasad si janin yang masih ada dalam kandungan di umur 4 bulannya atau 120 hari. Sebelum ditiupkan itu kan Allah nanya dulu, alastu birbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan? Jawaban mereka iya. Nah, jawaban mengiyakannya ruh pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha sempurna, ya, maha bersih dan maha dari segala maha, maka kepercayaannya ini yang dibawa misalkan menjadi, bukan misalkan, yang dibawa menjadi amanah pada si janin kan, ini bentuk dari yaitu kepercayaan atau iman itu sendiri. Nah maka kan suci, karena Allah itu sendiri munazzahun an kulli naqsin, itu dibersihkan dari segala kekurangan atau yang jelek-jelek, ya. Maka satu kali lagi iman ini sifatnya suci. Sementara kufur bisifatil hadas, itu sifatnya najis. Wayan takidu bihi jamiul jawari, maka seluruh anggota badan itu menjadi ruksak karena kufur. Karena kufur, orang kufur itu biasanya efek yang dirasakan oleh dirinya itu rasanya reget. Kalau iman itu timbulnya gairah atau semangat, serba ringan gitu dalam segala melaksanakan aktivitas-aktivitas, terutama aktivitas yang sifatnya baik, ya, yang merupakan perintah-perintah Allah. Maka yang kufur pelakunya itu kan kafir. Nah itu menyebabkan kekufurannya, anggota badannya itu rusak. Nah ini jelas dasarnya dalam Al-Quran. Contoh seperti dalam surat At-Taubah ayat 28. Coba itu dilihat, wal kufru bisifatil hadis au bisifatin najisi, dengan sifat najis seperti halnya firman Allah, innamal musyrikuna najasun. Orang-orang musyrik itu ya najis. Najisnya itu fi i'tiqadihim duna abdanihim. Najisnya itu dalam i'tiqadnya, ya, bukan badannya. Karena badannya ya sama seperti kita. Jadi musyrik itu kalau diibaratkan najis. Misalkan kita menduakan Tuhan, menduakan Allah, sama saja yaitu dalam diri kita itu ada najisnya, karena ada kemusyrikan. Ada kemusyrikan. Terus masalah idza kilalaka, idza kila ing dalem ari kalane den ucapaken laka maring sira apa hal imanu anatahu tai iman iku makhlukun makhluk au ghairu makhlukin atawa oranana makhluk. Pal jawabu mangka utawi jawabe iku al imanu utai iman iku hidayatun hidayah minallahi ta'ala, saking Allah ta'ala. Watas diku lan utawi beneraken bil qalbi kalawan ati bima kalan perkara jaa kang wis teka bihi kalawan gawa emas sapa nabiu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min ingdillahi saking sandinge Allah, wal iqraru lan ngakoni bilisani kalawan lisan.
Fal hidayatu mangka utawi hidayah iku sun urabbi dedamelane pangeran. Wa huwa lan utawi hidayah iku qadimun qadim dingin tompo kawitan. Wa tasdiqu lan utawi beneraken wal iqraru lan ngakoni iku fi'lul abdi penggaweane kaula. Wa huwa utawi tasdik wa ikrar iku muhdasun bi fathidal au mujadun bi berarti au jidun ba'da adam gitu. Berarti muhdasun. Iku muhdasun kang wujud sawise oranana gitu. Ay mujidun ba'da adam. Tegas kang wujud ing dalam sawise oranana. Wa kullu malan uti saban-saban perkara jaa kang wis tumeka apa ma minal qadimi saking qadim awal tanpa kawitan iku yakuno ana apa kuluma iku qadiman qadim. Iku qadiman qadim. Wa kullu malan uti saban-saban perkara jaa kang wis tumeka apa minal muhdasi saking perkara kang anyar iku yakunu mangka ana apa ma iku muhdasin perkara kang anyar. Berarti iku muhdisan gitu. Tapi kalau di sini kan pakainya bi fathidal ya muhdas. Berarti ya. Wa qulu malan uti saban-saban perkara jaa kang wis tumeka apa kuluma minal muhdasi saking kang wujud ing dalem sawise oranana iku yakunu ana apa kuluma iku muhdisan kang anyar gitu. Kumuhdisan kang anyar. Nah, kalau tadi kan setiap kupur itu bisa menghancurkan anggota badan. Nah, ini senada yaitu dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5 faqad habita amalahu, yang itu faqad habita amalahu. Faqad habita amaluhu wa huwa bil akhirah minal khosirin. Maka sesungguhnya wa may yakfur bil iman itu. Ayatnya itu wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa bil akhirati minal khosirin. Orang yang mengkufuri iman ya. Mengkufuri yaitu kepercayaan. Contohnya yang mudah-mudah aja lah. Orang ingin pintar, belajar. Orang ingin kenyang, makan misalkan. Itu yang mudah-mudah. Terus lagi orang misalkan ingin banyak penghasilan, misalkan usaha ya. Nah, contoh itu hanya sekedar contoh. Dan itu kan menjadi bagian kepercayaan. Dan itu bisa dibenarkan itu. Bisa dibenarkan secara akademisi. Nah, bila kita mengingkari itu ya. Contoh mau pinter tapi tidak mau belajar. Ini kan mengingkari. Kira-kira amal, perbuatan kita dan keinginan kita hancur tidak kira-kira? Itu hancur. Karena keinginan hanya akan menjadi keinginan, tidak akan berbuah menjadi kenyataan. Sementara kata Imam Ghazali, yang akan menuai itu hanyalah orang manjaro'ah hasoda. Orang yang ingin memanen, orang yang mau menanam pasti memanen kan. Waman masa wasola. Dan kalau orang itu ingin sampai pada tujuannya harus mau masak, mau berjalan.
Terus waman tolaba wajada. Kalau dia ingin menemukan atau menghasilkan sesuatu yang ia inginkan, tolaba. Dia itu harus mencari, harus berusaha. Nah, ketika keinginan hanya sekedar keinginan, contoh seperti tadi keinginan untuk pandai atau untuk pintar tapi tidak mau belajar, sementara pakem kita, kepercayaannya kan kalau ingin belajar, kalau ingin pintar ya belajar. Nah, mengingkari itu berarti kan hancurlah harapan kita. Hancurlah yaitu harapan kita. Jadi harapan kita contoh pintar datang begitu saja. Yang pernah kita lihat faktanya ada tidak? Ujug-ujug pintar misalnya. Ada tidak? Terus ujug-ujug kenyang misalkan. Ini takaran logika ya, takaran akal ya. Kalau misalkan disandarkan kepada Allah secara hakiki ya beda lagi nanti. Yang pertama yang harus kita pahami, ya pahami secara logika dulu, logika. Karena logika pun ini bagian dari hidayah kan. Nurul akli ini bagian dari hidayah. Maka kepada para santri atau pada siapapun gitu kan, yang sudah memiliki cita-cita dan harapan, itu sudah bagus. Tinggal bagaimana mewujudkannya. Nah, mewujudkannya itu tidak bisa dengan cara leha-leha, dengan cara santai-santai, dengan cara misalkan banyak tidur, banyak main, tidak. Tapi dengan cara ijtihad, ya, mujahadah, terus dia itu berusaha. Karena sebetulnya jawaban-jawaban dari apa yang kita inginkan itu sudah pada tahu. Terus selanjutnya ketika Anda ditanya lagi, apakah iman itu makhluk, sesuatu yang diciptakan atau bukan? Jawabannya, al-iman hidayatun minallahi ta'ala. Iman itu adalah hidayah dari Allah. Sementara hidayah itu adalah sun urabbi atau ciptaan Allah. Kalau Allah qadim, berarti cara otomatis segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah pun ikut qadim. Tapi urusan iman apakah ini adalah qadim ataupun hadis, ini para ulama pun ternyata komentarnya beda-beda. Ini komentarnya beda-beda dan itu pun apa? Semuanya diakomodir, diambil dan dikodifikasi atau dibukukan. Contoh seperti misalkan di dalam kitab Qatrul Ghoes atau Tetesan Embun ini karya Syekh Muhammad Nawawi ya. Seperti Syekh Abdul Mu'in An-Nasafi, la yuqalu innal imana mahluqun aw ghairu mahlukin. Tidak pantas diucapkan apakah iman itu makhluk ataupun bukan makhluk. Akan tetapi bal yuqalu anal imana minal abdi al iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa minallahi ta'ala hidayah wa taufik. Komentar beliau kan iman itu ya kalau dari abad, dari manusia, dari kita, al iqraru bil lisan, pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Sementara kalau diambil runtutannya dari Allah, itu namanya hidayah atau taufik kan. Kalau dari kita kira-kira ini qadim apa hadis? Kitanya saja hadis, berarti kan kalau dari kita pembenaran dan pengakuan tentang keimanan itu adalah hadis. Maksudnya seperti itu. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan beda lagi dalam komentarnya. La yajuju ayakunal iman ismalil hidayah wa taufik. Tidak boleh iman itu dinamakan untuk hidayah dan taufik.
Fa in kana la yujaddu ila bihima, walaupun ditemukannya yaitu dengan itu, dengan hidayah dan taufik. Iman itu ditemukannya atau lahirnya, diwujudkannya yaitu dari hidayah dan taufik. Li anal abda ma'murun bihi, karena seorang hamba itu memang diperintah yaitu untuk iman. Itu kata siapa? Sebagian ulama ya. Komentar Al-Bajuri itu beda lagi. Kata Al-Bajuri as-sawabu anal imana makhlukun li'anahu imma tasdikul janan wa huwa ma'al iqrari bil lisan wa kullu minhuma makhlukun wa ma yuqalu min annahu qadimun bi intibaril hidayah khurujun an haqiqatil iman ala inna annal hidayah hadisatun. Naam. Kata Al-Bajuri, iman itu adalah makhluk. Karena ada kalanya pembenaran hati itu disertai dengan pengakuan lisan. Wa kullun minhuma makhlukun, dua-duanya ya makhluk ya. Pembenaran ya makhluk, terus pengakuan juga makhluk. Karena pengakuan itu adalah satu hal yang diciptakan. Diciptakannya yaitu oleh makhluk. Wa ma yuqalu min annahu qadim, adapun komentar yang dikatakan iman itu adalah qadim ketika memang diibaratkan dengan hidayah. Itu keluar dari realita iman. Terus komentar yang lain beda lagi. Komentar yang lain, contoh misalkan Syamsu Romli, wal imanu ingda jumhuril muhakikin, menurut ulama jumhur tasdikul qalbi bima apa itu? Bima Bima benar Bima ilmu daruratin majiur rasuli sallallahu alaihi wasallam bi min indillahi ta'ala. Jadi pembenaran hati kalau ulama jumhur itu muhakikin, jadi iman itu adalah pembenaran hati dengan sesuatu yang menjadi ilmu pasti pada yang datang dari Rasul ya, dari Allah Subhanahu wa taala, atau yang didatangkan dari Rasul ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengakuannya itu dengan lidah, fa innama huwa syaratun. Adapun pengakuan dengan lidah itu adalah syarat ya, syarat dari iman. Dan beda-beda itu. Terus tendensi atau dasar yang dipakai oleh Syamsu Romli di qaulihi ta'ala, itu kadauhan Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kalian dan apa yang dilakukan kalian. Jadi kaliannya ya hadis karena ciptaan Allah, dan yang dilakukannya pun hadis. Berarti iman ini masuknya hadis apa qadim? Kalau versi ini itu hadis. Jadi qadimnya itu bila diibaratkan dengan hidayah, karena hidayah itu dari Allah langsung. Maka di sini dijelaskan kembali oleh Syekh Muhammad Nawawi, al imanu hidayatun minallahi ta'ala. Iman ini adalah hidayah dari Allah. Terus wa tasdiqu biqalbi, lalu dibenarkan dengan hati ya, dibenarkan dengan hati atau membenarkannya hati dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasul dari Allah, lalu diakui dengan lidah. Dan hidayah itu adalah sun'u rabbi, ciptaan Tuhan. Wa huwa qadimun, itu hukumnya qadim.
Sementara membenarkan dan mengakui itu adalah pekerjaan manusia. Wa huwa muhdas. Itu adalah sesuatu yang wujud setelah tiada. Awalnya tidak ada lalu ada. Maka pembenaran dan pengakuan ini hukumnya hadis, ya, hukumnya hadis. Wa kullu ma jaa anil qadim yakunu qadiman. Segala sesuatu yang datang dari Allah yang Maha Qadim, maka itu qadim. Maka hidayah dengan taufik tadi qadim, ya. Wa kullu ma jaa minal muhdasi yakunu muhdisan. Dan segala sesuatu yang wujudnya setelah tidak ada lalu ada, itu hukumnya hadis atau baru, ya. Baru. Maka bagaimanakah iman yang baru ini terus diperbarui? Maka kata Nabi, tajdidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah imanmu, yaitu dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah itu adalah kunci surga. Jadi la ilaha illallah pun itu tidak hanya sekedar ucapan, bagaimana kita melafadzkan secara kuantiti, tidak hanya sekedar itu, tapi lebih penting lagi bagaimana la ilaha illallah itu dijawantahkan atau diwujudkan dalam amal keseharian kita. Jadi la ilaha illallah menjadi laku. Terus subhanallah menjadi laku. Hamdalah menjadi laku. Dan sholat misalkan itu menjadi laku. Menjadi laku. Karena endingnya ini nanti laku, ya. Endingnya laku. Tidak hanya seputar bercerita pasehnya, misalkan kita berbahasa Arab, tidak hanya seputar nanti kita bicara tentang hadis dan Quran itu sendiri, tapi bagaimanakah perilaku kita itu sesuai dengan Quran, gitu. Karena yang hafal Quran banyak, yang hafal hadis juga banyak, gitu, banyak. Tapi belum tentu orang yang hafal Quran itu perilakunya seperti Quran. Terus belum tentu yang hafal hadis nanti perilakunya seperti hadis, gitu. Yang paling penting itu adalah perilaku kita itu sesuai, yaitu dengan panduan Quran dan hadis, ya. Itu yang paling penting, ya, bukan bagaimana cara menghafal Quran, menghafal hadis yaitu sebanyak-banyaknya. Maka kita diingatkan itu dengan makalah-makalah guru-guru kita, apalagi di akhir zaman ini banyak sekali besok yang hafal Quran itu hanya sampai tenggorokannya saja, tapi tidak sampai pada hatinya. Sehingga di dalam kehidupan ini kita itu harus selektif, karena memang zaman sekarang itu menawarkan serba ada, serba nampak, serba nampak, gitu. Maka kenapa atau kita harus ngaji? Kenapa atau kita harus ngaji? Jadi supaya kita menjadi orang yang analitis kritis, terus menjadi orang yang selektif dalam memilih guru nanti, selektif pula yaitu dalam memilih teman, ya. Karena itu nanti mempengaruhi kita. Maka Syekh Jurnuji dalam Ta'limul Muta'alimnya kan itu memberikan aturan-aturan atau formula-formula khusus bagaimana menjadi seorang siswa yang baik, ya. Terus yang memiliki ilmu, lalu ilmunya yaitu manfaat. Ternyata selektif dalam memilih guru pun itu penting. Tidak hanya sekedar guru, ya. Salah satu pentingnya memilih guru yang sanadnya itu, sanad keilmuannya itu berantai sampai kepada baginda Rasul, itu sampai kepada baginda Rasul. Terus yang mempertahankan yaitu kesalapan, karena kebaikan-kebaikan yang kita inginkan, ya, dan kita harapkan itu sebetulnya ada dalam perilaku orang-orang salaf, bukan dalam perilaku orang masa kini. Wa kullu khairin bitiba iman salaf wa kullu syarrin bitiba iman khalaf. Setiap kebaikan itu mengikuti orang-orang terdahulu, dan setiap kejelekan
itu mengikuti orang masa kini. Orang masa kini. Nah harapannya di era masa kini, karena kita tidak bisa lepas dari masa kini, ya bagaimana kita itu memadukan antara masa kini yaitu dengan masa dulu, sehingga terlahir nanti orang-orang new modernis, ya, new modernis, orang modern yang tidak lupa yaitu dengan tradisionalis. Nah lalu pertanyaan kemarin ada yang bertanya, yaitu Kak Ekom, ya, sebetulnya yang dinamakan aurat itu apa ya? Nah, secara istilah, aurat itu kan sesuatu yang menjadi aib. Kalau dalam sholat, laki-laki tadi tuntut untuk menutupi auratnya, aurat badan ini. Aurat badan itu kan dari lutut sampai pusar, itu kewajibannya. Kalau perempuan seluruh tubuh terkecuali wajah dengan telapak tangan, kan gitu. Nah, tapi yang dimaksud dia itu ternyata apa? Ada tidak penjabaran lebih dari itu? Ya ada. Jawabannya ada. Nah, yang dimaksud aurat secara apa? Secara universal atau secara luas, penjabarannya adalah segala sesuatu yang menjadi aib kita itu harus ditutupi. Segala sesuatu yang menjadi aib kita atau wirang kita itu harus ditutupi. Nah kira-kira menurut si Paris, seandainya Paris menjadi pribadi orang yang goblok, bodoh, itu malu tidak? Malu. Kita menjadi pribadi orang goblok nih, ini malu kan? Memalukan. Maka biasanya kalau misalkan kita memiliki kurang aja pengetahuan, nggak goblok-goblok amat, sementara yang lain tahu, biasanya efeknya gimana? Minder apa pede? Minder kan? Nah harusnya itu dibaca oleh kita. Lah kenapa kita bisa minder? Kenapa kita bisa minder? Bisa malu gitu kan? Oh karena apa? Ada kebodohan yang harus kita tutupi. Lalu bagaimana menutupi kebodohan kita? Karena kebodohan ini adalah aib kita. Jawabannya bagaimana? Belajar bagaimana caranya kebodohannya hilang. Karena setiap yang mengizinkan, memalukan kita, ini ibarat penjajah yang menjajah kita. Sehingga akhirnya seandainya penjajah itu masih ada, kebodohannya masih ada, munculnya kan jiwa kita resah kan? Tidak tenang, tidak enak. Maka yang paling penting bila mana kita sudah menyadari bahwasanya kita memiliki aib yang harus kita tutupi, gimana caranya diri kita dimerdekakan, jangan dibiarkan diri kita itu terjajah. Maka kita harus siap-siap yaitu untuk menyerang kebodohan, memerangi kebodohan itu, karena bodoh itu aib. Terus yang kedua, hina dan mulia itu kita sudah paham. Contoh antara sedikit uang dengan banyak uang, ini lebih hina mana? Misalkan teman-teman kita pada jajan ya, jajannya itu tumaninah, ya, tumaninah. Lalu kita sendiri ternyata kadang-kadang bawa uang tapi sedikit, seringnya kita tidak punya uang. Melihat mereka, anggapan kita menyenangkan tidak? Menyenangkan kan? Lalu kita sendiri yang tidak punya uang kan akhirnya minder dan malu. Ya.
Lalu bagaimana caranya kemaluan ketika sedikit uang kita tutupi? Karena ternyata tidak punya uang pun itu bagian dari aib. Maka jawabannya ternyata hemat. Pola hidupnya itu hemat. Terus dibarengi yaitu dengan rajin. Kalau kita belum punya usaha ya rajin membantu orang tua. Jadi supaya apa? Ketika kita tidak punya uang, langsung orang tua memperhatikan kita. Dan setiap kita minta, orang tua tidak merasa sia-sia memberikannya. Kalau kita belum punya usaha, masih sekolah atau masih menjadi santri. Sebaliknya kalau misalkan kita sudah tidak menjadi santri ya, atau sudah lulus sekolah, terus masanya adalah masa bekerja untuk menutupi aib dikala kita sedikit uang, ya rajinlah bekerja. Karena antara orang rajin bekerja dengan yang malas-malasan itu jelas nilainya beda. Yang didapatkannya pun beda. Itu. Orang tidur terus ya. Yang lain itu kerja, walaupun misalkan kerjanya serabutan, ya tetap walaupun kecil kan mendapatkan penghasilan. Beda dengan orang yang tidur terus. Kadang-kadang orang yang tidur terus mau makan saja itu malu. Mau makan, tinggal makan padahal itu malu. Kenapa bisa malu? Karena malas pun itu bagian dari aib, aurat yang harus ditutupi ya. Terus banyak lagi selain itu. Jadi aib-aib kita itu apa? Kita sebetulnya sudah tahu. Maka bacalah diri kita apa saja yang membuat diri kita itu malu. Kalau bodoh malu, perangi dengan rajin belajar. Sedikit uang malu, jangan terlalu banyak main, banyak malas, tapi banyaklah bekerja. Terus apa lagi? Apalagi yang membuat kita malu? Hah? Bodoh kan sudah. Apalagi? Coba apa lagi? Terus banyak orang yang mencibir, misalkan. Ya. Itu memalukan diri kita. Maka gimana caranya kita meminimalisir itu? Yaitu dengan cara berbuat baik. Karena berbuat baik pun belum tentu kita lepas dari cibiran. Tapi cara otomatis berbuat baik ini akan meminimalisir yaitu para pencibir. Dan para pencibir serta penghina, pendengki, pengiri. Nah besok akan malu sendiri bila mana cibiran dan tuduhannya itu tidak terbukti. Maka menghadapi mereka cukup buktikan bahwasanya apa yang dikatakan mereka itu tidak benar. Kalau itu memalukan kita ya. Alhamdulillah 2 kitab kita sudah hatam. Kalau uspur insya Allah dilanjut, tidak ada target hatam lah, tidak ada. Mungkin malam ini kita sudahi untuk kegiatan Ramadan ya. Besok kegiatan aktif ngaji pasca lebaran itu setengah bulan pasca lebaran kita aktif lagi ngaji seperti biasa. Nah namun untuk penutupan malam besok, nah kita ditambah dengan ngaji media ya, ngaji media. Jadi judulnya ngaji media menjadi dana ya. Jadi malam besok itu judulnya ngaji media menjadi dana. Ya saya ingat kata-kata Pak Haji Samsul dulu, Pak Haji Samsul Ma'arif. Saya terinspirasi orang-orang atau pemuda-pemuda, pemudi-pemudi atau para santri khususnya yang menggunakan gadget atau smartphone. Jangan hanya friend-nya saja yang smart,
Jangan hanya HP-nya saja yang pinter, tapi yang lebih penting bagaimana orangnya jauh lebih pinter. Gimana caranya kita memanfaatkan itu sehingga bisa mendatangkan banyak penghasilan. Nah kebetulan ada putra daerah orang Bentarsari, dia perempuan, tidak terlalu tampil publik, jadi kayak mutiara yang terpendam, tapi ternyata dia itu memiliki penghasilan di atas UMR. Di atas UMR. Mang tadi tanya berapa penghasilan per bulan? Minimal 3 sampai 5 juta. Tapi kadang lebih hingga 10-15 juta. Anaknya itu diam. Lalu dari apa? Dari Meta. Karena dia sebagai YouTuber. Subscribe-nya itu lebih dari 1 juta ternyata. Subscribernya itu lebih dari 1 juta. Dia punya 2 akun. Yang pertama 1 juta ya. Terus yang keduanya itu 137.000 akunnya. Ini kan keren ya. Besok kita ikuti tutorialnya, yaitu apa tip-tipnya atau apa motivasinya dan apa saja ilmu yang diberikan kepada kita ambil ya. Jadi supaya HP-HP yang kita gunakan ini nanti bermanfaat ya. Jadi sambil kerja misalkan Mang Ijal kan ngebengkel cekrek ya, foto ya. 1 kali ngonten, 2 kali ngonten, 3 kali ngonten sampai sore kan bisa itu 10 konten. Sambil sekalian biasanya kan ngebengkel, terus 1 jam itu biasanya kan meriksa lagi HP, ini ada chatan tidak ya dari Neng Anu, ya gitu kan. Ya sekalian cekrek konten gitu kan. Nggak apa-apa. Karena yang jelas yang malas pun butuh duit ya. Yang malas saja butuh duit. Apa saja sumber yang bisa menghasilkan duit asalkan tidak mencuri, ya silahkan kita gali. Apa saja. Daripada sekedar misalkan melihat chattingan, tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadi sumber uang, ya mendingan lihat chattingan, meriksa ada tidak WA-an dari Mbeb ya. Kita langsung nyeklek konten kan berapa menit kan bisa. Teman-teman yang main FB Pro yang sudah mendapatkan SS dolar ya, itu kan juga sudah banyak. Kita bikin status ya mendingan status yang bermanfaat sekiranya bisa mendatangkan uang. Jadi pepatah kalau misalkan dari Abah Toyo, Bapak Mang almarhum, kalau kamu melangkah tidak mendapatkan ilmu, ya targetnya kedua harus mendapatkan uang. Kalau tidak mendapatkan ilmu dan mendapatkan uang, berarti harus mendapatkan teman. Jadi ingat terinspirasi dengan hal itu ya, dikuatkan yaitu dengan makalah Nabi Sulaiman, 1000 teman kurang banyak 1 musuh lebih banyak. Itu karena apa? Rezeki itu atau peluang itu besok datangnya dari teman. Kalau dalam bahasa Sunda itu istilahnya luang mual bijil tina bincurang tapi papada urang. Jadi peluang-peluang itu tidak akan keluar begitu saja dari mata kaki, tidak. Tapi peluang itu dari teman-teman kita. Maka semakin banyak teman, semakin banyak saudara, Anda besok akan semakin banyak peluang. Maka jangan diam saja, Pak. Jangan hanya sekedar misalkan chatting sama calon, bukan sama calon, sama kekasih. Kalau tidak bisa mendatangkan uang, hanya sekedar menghabiskan uang, buat apa? Minimal bakti kita itu terhadap orang tua kita menghemat uang kita. Minimal. Ya syukur-syukur menambah atau membantu penghasilan orang tua kita dengan banyak memahami dan mempelajari
ilmu-ilmu pengetahuan yang bisa mendatangkan uang. Ya. Walaupun ini bukan tujuan utama, tapi ternyata nuntut ilmu pun perlu uang. Ya. Mencari keyakinan itu perlu uang. Gitu. Misalkan tujuan utama adalah keyakinan, menambah kemantapan keimanan kita kepada Tuhan kita. Ternyata ini pun perlu uang, ya, perlu biaya. Jadi uang walaupun bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Bahasanya butuh ya, butuh uang. Ya mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah ini astaudiuka ma qara'tu ma sami'tu ma hafidtu wadudhu alayya inda hajati ilahi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin wa hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa ta'dilana biha jamil hajat wa tuhhirna biha min jamil sayiat wa tarafa'na bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil kharatibil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka rabbana dhalamna anfusana wa amilna su'an faghfir lana dzunubana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma bihaqqi asma'ikal husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qadir ya Sami ya Basir wa bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqil Qur'anil Karim wa bi karamati aulikal kiram wa bi barakati jamin ajajana minal masyi wal ulama wa jami'al fil kutubi allati ta'lamna wa lamna khususan mu'alif hadal kitab qatul qais. Inna nas'aluka ya Allah siyata wal afiyata wal afwa wassalam wa najah zahiran wa batinan jasadian wa ruhanian wa yaqdil hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, izinkanlah kami mampu membahagiakan keluarga kami. Ya Allah, izinkanlah kami memiliki segala sesuatu yang sudah kami miliki, dan izinkanlah kami ya Allah memiliki segala sesuatu yang belum pernah kami miliki, dan ijabahlah doa kami ya dengan keramat bulan mulia bulan Ramadan ini ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khairan ma salaka minhun nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhun nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam waj'al hadal mahadan mubarakan mu'ayyadan mangsuran hadian mahdian nafi'an lil umami wan nasi ajmain. Barik lana ya Allah fi umurina wa fi arzaqina fi auladana wa jami' ma a'taitana ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Tawil umurana ya Allah manfaatan wa khidmatan fi dinik wa dunyak wa li jamil mu'minin wal mu'minat ya Allah innaka antas sami'ud du'a. Yassir lana umurana ya Allah marahatin li qulubina wa amdalina wa salam wal afiyah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.